Shalom anak Mem, apa kabar? Semuanya sehat kan? Mem harap semuanya sehat. Kita berjumpa kembali pada pelajaran agama Kristen dengan judul Keluargaku Disiplin pada bab 10 sebagai lanjutannya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepadamu karena aku sehat, aku gembira, aku semakin pintar karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, aku mau belajar, berkatilah aku. Ini aku Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita pada bab 10 Keluargaku Disiplin dengan mendengarkan cerita dari Alkitab. Yosua menggantikan Musa. Musa berbicara kepada orang-orang Israel, "Aku telah berusia 120 tahun dan tidak dapat memimpin engkau. Tuhan telah berkata bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan. Tetapi Tuhan akan memimpin engkau untuk menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Jangan takut, karena Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Dia tidak akan gagal atau mengecewakanmu." Musa kemudian memanggil Yosua, dan di depan semua orang ia berkata, "Kuat dan beranilah, karena kamu akan memimpin orang-orang ini ke tanah Kanaan. Pastikan mereka sampai di sana. Jangan takut, karena Tuhan akan menyertai engkau di depan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengecewakanmu." Musa kemudian menuliskan hukum yang telah ia berikan kepada orang-orang Israel dan memberikannya kepada para imam untuk dijaga. Dia menyuruh mereka membacakannya untuk semua orang setiap 7 tahun ketika mereka berkumpul di tabernakel. Musa memanggil semua orang untuk mendengar hukum Taurat yang dibacakan. Dia menyuruh mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menaatinya dengan hormat. Tuhan kemudian memanggil Musa dan Yosua untuk bertemu dengan Dia di kemah. Dia menampakkan diri kepada mereka berdua dalam awan besar di pintu masuk tabernakel. Tuhan memberitahu Musa bahwa Musa akan mati. Tuhan juga mengatakan bahwa setelah orang Israel menaklukkan tanah Kanaan, mereka tidak akan menaati Tuhan lagi dan menyembah dewa-dewa. Jadi Tuhan kemudian meminta Musa untuk menuliskan sebuah lagu yang akan mengingatkan mereka tentang akibat dari ketidaktaatan terhadap Tuhan. Musa pun lalu menuliskan lirik lagu tersebut dan kemudian membacakannya kepada orang-orang Israel untuk dipelajari. Lagu itu memperingatkan mereka tentang kesulitan yang akan mereka hadapi jika mereka bertindak bodoh dan tidak menaati Tuhan. Tetapi lagu itu juga mengingatkan akan kasih dan pengampunan Tuhan jika mereka kembali kepadanya. Lagu itu ucapan syukur atas kekuatan Tuhan dan bagaimana Tuhan akan membawa mereka kepada kemenangan. Pada hari yang sama, Tuhan memberitahu Musa, "Pergilah ke Gunung Nebo di tanah Moab di seberang Yeriko. Lihatlah ke seberang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan." Tuhan mengatakan, "Ini adalah tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan aku berikan kepada keturunan mereka. Sekarang engkau telah melihatnya, tetapi engkau tidak akan memasukinya." Maka Musa pun mati di tanah Moab, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan menguburkan dia
di sebuah lembah dekat Bet-Pur di Moab. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Musa berusia 120 tahun ketika ia meninggal. Namun penglihatannya sempurna dan dia sekuat orang-orang muda. Orang Israel berduka cita karena kematian Musa selama 30 hari di dataran Moab. Tidak pernah ada nabi lain seperti Musa, karena Tuhan berbicara langsung kepadanya. Yosua adalah orang yang penuh dengan roh hikmat, karena Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Dia sekarang adalah pemimpin bangsa Israel, dan orang-orang Israel menaati Yosua dan menaati Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu adalah pemimpin baru Israel. Pimpinlah orang-orangku menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian. Aku akan bersamamu sama seperti aku bersama Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Patuhilah setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu, dan engkau akan berhasil dalam segala hal yang engkau lakukan. Singkirkanlah ketakutan dan keraguanmu, karena ingat, Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi." Demikianlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Itulah contoh daripada tokoh Alkitab yang disiplin, yaitu Yosua dan Musa. Nah, anak Mem juga harus disiplin, ingat membaca Amsal 3 ayat 1. "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ingat, dan perintah daripada Tuhan, ya. Kita harus tetap setia, harus tetap disiplin. Selamat belajar.